Intan, silahkan open kamera anak-anak. Miss, suaranya kecil. Oke, baik. Anak-anak yang di rumah silahkan open kamera ya. Silahkan open kamera. Ya, open kamera sejenak. Sudah open kamera. Anak-anak yang lain mana? Silahkan berikan sinyal reaksi jempol. Oke, Violet. Ya. Shalom, Ethan. Mana? Fetli, Shan, Dena, Jai, Sheba. Silahkan berikan reaksi kalau tidak open kamera. 15, 14, 17. 3 orang belum hadir ya. Devon, Noah, dan juga Stephen. Ya. Devon, Noah, dan Stephen belum masuk ya. Oke. Tolong Tiara dibantu untuk ingatkan ketiga anak itu. Terima kasih Tiara. Oke, anak-anak, bagaimana untuk data ukuran sepatunya? Apakah sudah semua? Oh, kalau gitu Miss minta tolong siapa ya? Sekretari, boleh Ino deh, itu kirim ke Miss ya. Oke, kalau gitu anak-anak kita lakukan doa dulu sebelum mulai kelas kita. Oke, anak-anak, mari kita doa. Miss pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah. Kami boleh bertemu kembali Tuhan untuk kelas matematika hari ini, baik tatap muka maupun secara online dari rumah masing-masing. Ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu untuk kegiatan kami hari ini. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan bagi anak-anak dapat memahami materi dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Berikanlah kami juga hikmat untuk mengajar anak-anak-Mu dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebelumnya untuk tugas mandiri 1 dan 2 apakah sudah mengumpulkan semua ya? Ada yang masih kesulitan untuk tugas mandiri 1 dan 2? Kemarin ya, yang 2 soal beranak bina itu 1 sampai F, yang 2 sampai D. Ada pertanyaan. Tugas mandiri 1, 15 orang yang kumpul. Ada yang belum kumpul ini? Gimana anak-anak? Tugas mandiri 2, 3 orang. Noah, Fetli, Devon, tugas mandiri 2-nya belum dikumpul, nak. Gimana Noah, Fetli, dan Devon? Untuk tugas mandiri 2, ada kesulitan? Lupa atau bagaimana? Noah nggak ada. Fetli dan Devon? Fetli dan Devon bisa dengar suara Miss Intan? Halo? Sorry Miss, baru kedengeran soalnya tadi suaranya Miss putus-putus terus kecil banget Miss di sini. Ya, tugas mandiri 2-nya belum dikumpul Fetli ya. Tugas mandiri 2 sama... Saya baru mau ngumpulin. Baik, tunggu ya Fetli. Terus Devon? Halo Devon, ini Geren, ini Devon. Kayak akun adek ya. Tugas. Nah, untuk tugas mandiri 1, Shalom, Dewika, Devon. Devon yang Eston, tugas mandiri 1-nya Eston. Halo?
yang namanya Miss panggil? Tugas mandiri satunya belum nih? Kalau tidak ya, ya udah gimana mau ngasih nilai Missnya ya. Ini kita udah akhir tahun ajaran loh ya anak-anak ya. Jadi harus rajin-rajin kumpul tugasnya, kerjakan dengan baik ya kumpul tugasnya supaya ada nilainya nanti ya di raport. Nah, ini dia Devon Gera. Oke. Ya. Nah, masih kecil suaranya. Udah dimaksimalkan volume yang di rumah. Yang di rumah dimaksimalkan suaranya. Kalau perlu pakai headset atau earphone. Oke. Nggak usah. Nah, oke, kalau gitu Miss bahas ya. Aduh, Andrea. Coba Andrea aja. Satu tes. Mungkin sinyal ya. Kedengeran nggak suaranya? Oke, kita bahas tugas mandiri 1 dan 2 ya anak-anak ya. Pakai headset ya anak-anak ya, pakai earphone-nya atau headsetnya. Headset HP kan ada tuh, bisa pakai laptop, pakai headset HP ya. Oke, untuk tugas mandiri yang pertama, ya menginterpretasi atau mengertikan tentang diagram batang. Sampai E ya. Nah, perhatikan menganalisis data dalam bentuk tabel. Ada tabel pendapatan sayur A dan sayur B. Ya, pendapatan jenis sayurnya ada 2, sayur A dan sayur B ya. Nggak gerak. Nah, coba lihat total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan. Sayur A berarti ini ya, 750 tambah 650 tambah 700 tambah 400. Berapa sayur A? 2125 ya. 2.500.000 ya. Terus yang sayur B? Sayur A. Itu dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan rupiah kalau dapat 2.500 berarti tambahin nolnya lagi berapa ya? Lagi 3 ya. 2.500.000 ya. Kemudian sayur B. Sayur B itu boleh hitungnya nggak isi ribuannya ya. Nanti di akhir kesimpulan diisi ribuannya ya. 500 tambah 550
1.700, 1.800 tambah 800 itu 2.600. Jadi 2,6 juta ya. Kali lebih teliti ya. Nomor 2 yang B, pertanyaan, oh ya, ini dalam, sorry itu ABC ya. Pertanyaan A udah, pertanyaan B, berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya? Seluruhnya berarti tinggal dijumlah ya, total sayur A sama sayur B. Jadi 2.500 tambah 2.600, 5.100, berarti dia simpulannya 5.100.000. 5.100.000 rupiah. Ya, lumayan ya. Seluruhnya Miss Caps. Oke, dah. Yang C sekarang. Yang C apa? Pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen A dan B? Nah, ini boleh dilihat jurang ininya ya. Ini kan 750 kurang 500 ya. 250. Ini 100. Ini 50. Ini 400. Berarti pada bulan Oktober ya. 400 kurang 400 nanti deh. Sama dengan 400. Oke-nya. Nah, ya, ditanya selisihnya. Ini seluruh 400. Ya, ya. Alasannya karena yang D rata-rata. Ya, Bianca, oke. Rata-rata pendapatan panen sayur A dan B masing-masing. Untuk sayur A, gimana caranya itu? 2.500 dibagi 4 sama dengan 125. Jadi maksudnya ini 625. Jadi rata-rata. Adalah 625. Oke. Lanjut. Sayur B. Seratus lima puluh. 26. Ya. Ya, 650 ya. Oke. Bisa yang di rumah, silahkan dicek pekerjaanmu. Tinggal yang E, mengacu pada pendapatan tersebut. Apa? Mengacu pada rata-rata pendapatannya. Kalau sayur A dapatnya 625.000, kalau sayur B 650.000. Itu rata-rata loh ya. Ini namanya pendapat ya, jadi nggak ada yang salah. Coba, mengacu pada pendapatan rata-rata. Oke, ini apa jawabnya? Sayur A, kenapa?
Jadi bulan November nanti kamu mau memasak lebih banyak sayur A. Karena dia berkurang. Kalau Andrea, oke, baik. Kalau Quina, kenapa Quina? Dan lebih sedikit dari sayur B. Oke, ini akan dibilangnya kan mengacu pada pendapatan rata-rata ya. Kita berpikir sebagai pedagang ya. Kalau kita jualan sayur A itu rata-rata kita dapat uangnya tuh 625.000. Kalau sayur B 650.000. Kalau Miss mau minta pendapat yang di rumah deh. Yang di rumah siapa ini yang udah ngumpul? Dina mungkin. Desa Made Dina. Dina, gimana Dina pendapatmu? Ya, Miss. Kedengaran, Miss? Untuk yang nomor 5, dan untuk yang nomor E, pertanyaan E, apa pendapatnya Dina? Sayur mana yang menurut Dina akan Dina sediakan lebih banyak untuk bulan November? Sayur B, alasannya apa Dina? Alasannya karena sayur terus meningkat setiap tahunnya, karena pendapatannya maksudnya ya. Karena pendapatannya terus meningkat di setiap bulan. Di bulan ini, Dina ya. Jadi untungnya lebih banyak. Nah, anak-anak, kalau kita berpikir sebagai produsen, sebagai pedagang, terus di sini disuruhnya mengacu pada pendapatan rata-rata, namanya pedagang, kalau soal pendapatan kan pinginnya lebih banyak dapat untung ya. Maksudnya pendapatannya bisa meningkat, omsetnya meningkat, kan gitu ya. Nah, maka dipilihlah sayur B. Gitu ya. Jadi kalau mengacu pada pendapatan ya sayur B bisa. Sayur A, kalau sayur A mau dibuat lebih banyak, kalau sayur A kan pendapatannya gini ya, artinya bulan Juli banyak yang beli, bulan Agustus berkurang, bulan September lagi dikit kenaikan yang beli. Habis itu bulan Oktober dikit banget yang beli sayur A, berarti kan peminatnya nggak konsisten ya, berkurang lah ya. Kalau yang sayur B peminatnya semakin lama semakin banyak, semakin bulan semakin banyak ya. Jadi kalau kita lihat itu mungkin sebaiknya kita jual atau tambah stok untuk sayur B gitu. Peminatnya cenderung meningkat. Dari bulan ke bulan. Bukan peminatnya, apa ya? Tadi dibilang itu pendapatannya ya. Oke, itu ya untuk pembahasan tugas mandiri 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas, tunggu, sebelum Miss lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kamu cek masing-masing ya pekerjaanmu yang ada di buku tulis atau yang ada di Microsoft Word.
Sayur A 2.500, 2.500.000, sayur B 2.600.000, total pendapatan 5.100.000. Selisih tertinggi itu pada bulan Oktober. Rata-rata sayur A 625.000, rata-rata pendapatan sayur B 650. Terus kalau sayur yang ini ya sayur B. Tapi kalau kamu punya pendapat sayur A juga bisa hargai di situ ya. Berapa? Tapi sebaiknya memang sayur B ya. Oke. Bisa kira-kira menganalisis data? Yang bisa boleh kasih jempolnya anak-anak. Oke, Queen. Oke, baik. Di rumah, yang di rumah, kalau bisa paham silahkan kasih jempol. Noah, gimana nih Noah? Sean? Oke, baik ya. Sebagian besar udah. Nah, sekarang misalkan bahas yang tugas mandiri 2. Yang telat ya udah, nggak ini ya. Gimana? Nah, untuk yang nomor 1, rata-rata nilai kelas 8D. Rata-rata nilai kelas 8D berapa ini? Tinggal ditambahin ya, 85 tambah 50 tambah 70, tambahin semua. 85, 50, 70, 80. Dibagi berapa? Dibagi berapa anak-anak? Ini belum share screen, sorry ya. Nah ini, jadi tambahin aja semua ya, 85, 50, 70, 80, 65, 65, 80, 55, 75, 85, 75, 80. Ya, dibagi berapa? 15. Nah, berapa nih? 1.130 ya. Yang dapat 1.130 benar. Bagi dah sekarang dengan 15. 60. Tunggu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 ya. 70-an ya. 70 berapa nih? 75 pas. 75 itu kan kalau 7 dia 105 ya. Berarti masih 125. 125 bagi 15. 75,33. Ya, 75,33 ya. Nah, itu ya rata-ratanya. Jadi kamu jumlahin semua nilai yang ada, lalu dibagi. Kalau mau pakai simbol, itu simbolnya adalah ini pakai ya X bar. X bar ya. X bar sama dengan tuh. 75,4. Ini nggak dibuletin nih, kan 3. Jadi tetap kalau misalnya 75,8 baru 75,4. Iya. Median datanya ayo diurutin dulu. Urutan datanya gimana? Ya, 50. 55 dulu. 55-nya ada berapa satu kali ya? 65-nya ada 2. Lalu 70-nya ada 1. 75-nya 2. 80-nya 4. Lalu 85-nya ada 2.
90-nya 1. 1, 2, 3, oh ya. Ini nggak ketik. 90-nya 1, 95-nya 1. Benar nggak nih? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 15 ya. Ini bentar loh. Bisa nggak ya dia? Oke, gitu ya. Ya, 15 ini. Nah, sekarang yang data yang di tengah-tengah berarti mediannya sama dengan nilai data ke n tambah 1, berarti 15 tambah 1 bagi 2 ya. Berarti nilai data ke-8 ya. Dapat ya nilai data ke-8 adalah 4, 6, 8. Iya, 80. Ya. Yang di rumah bagaimana? Dapat nilai mediannya 80. Modus, sekarang modus. Modus datanya adalah 80 karena ada muncul 4 kali ya. Terus jangkauan data. Iya, 95 dikurangi 50 sama dengan 45. 45 ya. Lalu kuartil bawah. Nah, yang F itu kuartil atas itu Q3 ya, anak-anak ya. Ini salah nih ketiknya, sorry ya. Ya, kuartil pertama berarti sama dengan nilai data ke 1/4 ya. Langsung bagi 2. Langsung bagi 2. Berapa ini? Nilai data keempat ya. Itu 1, 2, 3, 4, 6, 5 ya. Kan ini ganjil. Kalau Q3, ya, sama dengan nilai data ke 3/4. Ini miss giniin aja deh. Insert 3/4 kali. Iya. Nah, itu 2 tanda kurungnya. Kalau yang ini perlu nggak ya miss tulisin kayak gitu ya, biar konsisten. 1/4 kali tanda kalinya ini. Oke. Kurungnya 2 berarti ya. 1/4 kali 16. 3/4 kali 16 adalah 12 ya. Nilai data ke 12. Ya. 80 ya. Apakah suaranya Miss masih terdengar kecil anak-anak yang di rumah? Halo? Tes? Nggak ada hijaunya nih. Ayo anak-anak yang di rumah. Halo? Cek. Nggak ada suaranya. Ada Ada, hijaunya Miss. nih. Oke. Oke. Sampai di mana? Oh, kurang dikit poinnya. Kan ini esai ya, jadi kalau salah nggak 0, tapi Miss lihat caranya sampai di mana kamu benar. Ini kan ada 10 pertanyaan ya, jadi masing-masing 10. Kalau ini ya berarti setengah ya, 5 poin. Ya, rata-rata menjumlahkan semua nilai lalu dibagi dengan banyaknya data. Kalau nilai median dan jangka kuartil itu harus diurutkan dulu datanya.
Baru kamu cari ya, median tuh data yang ada di tengah-tengah. Kalau dia ganjil ditambah dulu, lalu dibagi 2. Urutannya data kesekian, baru cari nilainya. Setelah kamu nyari urutannya, cari nilainya anak-anak ya. Siapa sih yang ada di urutan kesekian gitu. Kuartil ke-12 itu bukannya 85. 85 ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh iya, 85. 85. 85 ya. Wah, berarti Sheba memperhatikan ini ya. Ya, benar Sheba. Thank you koreksinya itu 85 ya. Kok tadi tulisnya 80 ya? 85 ini ada yang ketinggalan mungkin, oh. Ya. Ya, setengah-setengah. Ya, silakan dikoreksi anak-anak. Kerjaan kalian diperbaiki kalau misalnya ada yang salah. Nanti ini pembahasannya Miss upload kok. Yang mandiri 1 dan 2 ya. Oke, untuk nomor 2. Nomor 1 ada pertanyaan nggak? Masih bingung tentang kuartil? Pakai cara yang ini aja deh ya, anak-anak 1/4 kali yang itu tuh ya. 3/4 kali. Kalau datanya ganjil, N-nya ditambah 1 dulu, baru kali 1/4. Kalau datanya genap, nggak usah ditambah 1, tapi bagi 2, terus 1/4 kali N/2 kan gitu ya. Terus ditambah data setelahnya itu. Misalnya 1/4 kali N/2-nya itu, 1/4 kali N/2. Kok N/2 lagi ya? Nggak usah per 2. 1/4 kali N. Misalnya datanya 20. 1/4 dari 20 berapa? Kan 5 ya. Berarti data kelima tambah data ke-6. Gimana nulisinnya itu? Silahkan. Ya, jadi data ke 1/4 kali N ditambah data 1/4 kali N ditambah 1. Jadi data ke segitu dikalikan ditambah data setelahnya itu. Ya. Dikali N aja. Ya. Oke, nomor 2. Perhatikan diagram batang di bawah ini menunjukkan data banyak anak pada tiap-tiap keluarga. Nah, anaknya 0 sampai 5, artinya paling sedikit ada yang keluarga yang tidak punya anak, ada yang punya anak sampai 5, gitu ya. Banyak ya. Nah, sekarang ditanya persentase keluarga yang tidak memiliki anak. Yang tidak memiliki anak ada 6 keluarga. Mungkin dia belum ya. Nah, kira-kira totalnya ada berapa banyak keluarga di sini? Ya, total keluarga, banyaknya keluarga. Ya, total frekuensi yang kita cari ya. Di lingkungan itu berapa? Tambahin ini dijumlahin ya. 6 tambah 11 tambah berapa? Tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 2. Wah, 2 keluarga punya 5 anak ya. Rame rumahnya ya. Ini 20 39. Nah, berarti kalau nyari persentase soal yang A, berarti gimana caranya? Iya, 6/39, terus pakai equation aja ya. Nanti kalau kamu mau mengerjakan matematika di Microsoft Word seperti ini, kamu insert, terus equationnya ini. Pilih kalau yang pembagian fraction ya. Jadi 6, mana nih? 6/39. Nah, sini ada simbol perkalian juga ya, kali 100%. Sama dengan ya 15,38.
12,38 benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Nanti masalah koma nggak apa-apa lah. Yang B, median data. Ini kan 39 ya. Berarti mediannya adalah median sama dengan nilai data keberapa nih kalau ganjil? Iya, 39 ditambah 1 bagi 2. Ini nilai data ke-20. Siapa nilai data ke-20? Tambah 11, 17, 17, ya 2 ya. Jadi mediannya adalah 2 anak. 2 anak cukup ya. Kalau program pemerintah 2 anak cukup. Ya, yang C, modus. Lihat dari diagram batang yang paling tinggi. Modusnya adalah 1 atau 11? 1. Lalu rata-rata. Ya, banyak anak dibagi banyak keluarga. Gimana caranya? Tuh, banyak anak. Kali ya. Perkalian, penjumlahan, dibagi. Ya, 0 kali 6. Nanti dibagi 39 ya. Ya. 0 mana tanda kali? Kali 6 tambah 1 kali 11. Berapa ini? Tambah 14, 25, 25 tambah 27, 52, 52 tambah 16, 68. Nah ya, rata-ratanya 2 ya. Oke, itu dia. Oke, ini dia untuk nomor 2. Siapa yang benar semua? Ada yang benar semua? Oke, nggak apa-apa. Yang benar semua, oke Bianca. Ini ya, 2 anak ya. Modusnya 1 anak, mediannya 2 anak. Persentasenya itu. Fetli, oke. Ya, bisa dimengerti? Nah, ini datanya Miss belum dapat ya, anak-anak ya. Ini data yang oke. Ino udah kirim ya ke Miss ya? Oh iya, thank you Ino. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di LMS. Nah, ini udah ya, silahkan koreksi masing-masing. Satu pertanyaan nilainya 10. Kalau benar cuma sampai setengah, misalnya cuma sampai, misalnya gini ya, nilai kuartil cuma sampai nilai data keempat itu aja kamu tulis. Nilainya kamu nggak tulis berarti itu poinnya 5. Ya, poin nomor A 10. Setiap pertanyaan poinnya 10. Kalau cuma benar setengah ya 5. Kalau nggak jawab ya 0 ya. Kalau caranya salah, lihat dulu
seberapa salah caranya ya. Kalau konsepnya benar-benar salah ya, ya kasih poin berpikir 2 gitu ya. Iya, kan sudah berpikir. Oke, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang harusnya mengerjakan tugas project, tapi Miss belum dapat. Ini dari kelas A kan udah ya. Miss kirim yang dari kelas C masih 2 orang yang belum kirim. Dari kelas B udah sebenarnya ya. Miss share yang dari kelas B ya. Eva. Nah, ini yang dari kelas B. Ino tadi. Ya, Ino. Miss kirim ke Ino ya. Ino tolong forward. Ya, ini Isaac sama ini belum, Yovani. Ya, nanti deh, kalau gitu Miss jelasin aja dulu tugasnya. Untuk projectnya, setelah kamu dapat datanya, nah ini tugas project ya, ada di bab statistika. Tugas project langsung Miss tulis di deskripsinya, jadi tidak ada file yang Miss upload di sini memang. Langsung Miss tulis di deskripsi, tapi kamu bisa ngupload di sini ya. Waktunya sampai hari Selasa jam 8 pagi. Ya, setelah kamu dapat semua data ukuran sepatu teman-temanmu, satu grade, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Lihat aja yang ukuran sepatu paling kecil. Ukuran sepatu paling kecil siapa tuh? Itu ditulis ya, misalnya 35. 35-nya ada berapa? 36-nya ada berapa? Kayak gitu ya. Jadi ukuran sepatu kan nomor, atau nggak usah sih nomor deh. Ukuran sepatu tabel kolom pertama, kolom kedua langsung frekuensi. Jadi 35 ada berapa? 37, misalnya 35, 36. Tapi diurutin anak-anak ya. Maksudnya kamu buat semua nomor. Misalnya tidak ada, misalnya tidak ada ukuran sepatu 37 ya, tapi tetap kamu tulis 37-nya 0 berarti. Ya, tetap gitu ya. Ngerti ya anak-anak ya? Misalnya ukuran sepatunya paling kecil 35, paling besar 45. Tapi ada ukuran 37 tuh sama sekali nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya ukuran sepatu ukuran 37, tapi tetap kamu tulis di tabel. Frekuensinya 0. Gitu ya. Tetap diurutin ukuran sepatunya semua. Yang kelas B-nya itu kamu forward ke grup kelasmu. Kamu teruskan. Di forward. Forward. Ini Yovani sama Isak lagi ini sih. Nanti Miss segera kirimkan ya. Nah, habis disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, kamu buat diagram batangnya. Ngerti cara buat diagram batang? Ya, bisa ya. Jadi pakai itu. Yang mendatar itu ukuran sepatu, yang sebagai sumbu Y itu adalah ya frekuensinya ya. Nah, ini tugas projectnya anak-anak ya. Belum di-share screen tadi, sorry ya, yang di rumah. Nah, ini ya. Oh, tidak. Keduanya dibuat. Jadi, sajikan dalam bentuk tabel frekuensi iya, dalam diagram batang juga iya. Lalu, yang nomor 4, hitung min data tersebut. Rata-ratanya ya. Yang kelima, tentukan median. Keenam, tentukan modus, jangkauan data, dan Q1. Q3 nggak usah, Q1 aja lah ya. Salah satu. Oke, itu saja. Silahkan kerjakan. Boleh kerjakan pakai Microsoft Word, boleh. Kerjakan di buku tulis, boleh. Silahkan. Tapi nanti kumpul hasilnya dalam bentuk file PDF atau gambar ya. PDF, kalau yang nulis di buku tulis ya pakai foto itu juga nggak apa-apa. Atau kamu boleh scan, pakai cam scan kan jadinya kamu simpen sebagai PDF boleh. Ya, jangan kumpul pakai Word ya, biar Miss bisa centang atau silang gitu nanti ya. Ngoreksinya. Iya,
Tidak apa-apa, boleh. Tabel dan diagram batang boleh pakai Word. Oke, itu saja ya untuk tugas yang project. Ada pertanyaan anak-anak? Nah, ini juga Miss kasih kuis sebenarnya ya. Ini baru 7 orang yang mengerjakan. Anak-anak, kuisnya ini take home. Waktu itu sudah dapat umumin belum ya ke kalian ya? Sudah ya. Ini baru 7 orang yang kerjakan. Iya, itu maaf anak-anak ya, ada kendala. Nggak tahu gimana cerita. Bisa kayak gitu. Ada yang kelihatan gambarnya ada kan ya? Ya mungkin ketika Miss ngetik itu gimana? Ya udah Miss perbaiki, udah Miss tinjau ulang. Jadi ada 10 soal kuis take home. Ini silahkan paling lambat jam 9 malam ini dikerjakannya ya. Waktunya 1 jam 30 menit. Ini udah ada yang ngerjain. Ya, lagi 13 anak belum kerjakan kuis, silahkan nanti dikerjakan ya anak-anak ya. Untuk proyeknya ada pertanyaan tidak? Nomor 5. Oh, kalau gitu yang dari PowerPoint kamu snip, tahu pakai snipping tool nggak? Atau print screen ke... oh, sorry. Nah, ini dia, tinggal esek aja. Bismillah. Coba perhatikan lagi tugas proyeknya ya anak-anak sambil nunggu datanya. Ini kelas C. Oke, ini sudah lengkap datanya. Misalkan kirim ke Ino ya, Miss kirim ke Ino aja ya, biar gampang. Udah, silahkan Ino diteruskan ke grup teman-temanmu. Udah ada 3 kelas ya, udah ada 60. Nunggu 1 kelas lagi Dinas. Ini sudah dikirim Ino? Oke, sudah dikirim sama Ino melalui grup WhatsApp kelas. Silahkan dibuat dulu tabelnya, ada waktu 10 menit. Coba kamu buat tabelnya. Iya, 3 kelas. Jadi ada 60 data anak-anak, totalnya ada 60 data. Silahkan dari 60 data itu kamu buat tabelnya, lalu diagram batangnya, lalu cari rata-rata dan seterusnya ya. Oke, silakan 10 menit untuk mengerjakan tabelnya aja dulu. Nanti selanjutnya kamu kerjakan di rumah ya. Ada waktu sampai hari Selasa pagi. Kalau mau pakai Microsoft Word, kamu bisa mudah ya menggunakannya. Untuk buat tabel, tinggal insert tabel berapa kali berapa. Silahkan. Ketik untuk ukuran sepatu dan frekuensi. Paling akhir ketik total. Totalnya harus 60 ya. Nah, untuk chart diagramnya ini, Miss ulangi caranya. Ini Miss delete dulu ya. Caranya insert chart. Nah, pilih chart kolom ya, yang berupa batang ini, diagram batang. Yang ini aja, pilih 1.
Nah, nanti kan datanya keluar ya, ada Excel yang keluar. Series 2 dan 3 kamu delete aja, kamu hapus. Jadi batangnya ada satu jenis aja. Warnanya kamu bisa warnain nanti warna apa, warna merah, warna biru. Gitu ya. Nah, ini di delete aja, nggak perlu. Ini bisa diperpanjang atau diperkecil. Nah, ini sampai ada tanda panah. Nah, karena kita cuma satu seri saja, persempit ya sampai kolom B, lalu perpanjang ke bawah sampai berapa jenis tuh ukuran sepatunya ya. Nah, jadi gini. Nanti ini kategorinya ya ukuran sepatunya, mulai dari 37, terus 38, 39, 40, 1, dan seterusnya kamu lanjutin. Nah, nanti di sini muncul dah langsung frekuensinya kamu ketikin di sini apakah 2 kah, 1 kah, apa 3 atau 0. Ya. Ini 7 misalnya gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi deh diagram batangmu, ya. Setelah itu kamu hitunglah. Hitung rata-rata, median, modus, dan seterusnya. Ini bisa kamu hias, bisa kamu ubah warnanya, dan lain sebagainya ya. Nah, seriesnya ini judul tabelnya ya, data ukuran sepatu siswa. Kelas 8. Oke, bisa dipahami? Ya, Miss harap bisa membantu untuk mengerjakan tugas proyeknya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak atau terlewat, kamu bisa lihat kembali di YouTube SMP Tunas Daud ya untuk cara membuat tabel dan diagram batang menggunakan Microsoft Word. Oke, itu saja dari Miss Intan. Jam pelajaran kita sudah habis. Mari kita akhiri. Anak-anak, bisa paham tugas proyeknya? Silakan kasih reaksi jempol kalau bisa paham untuk tugas proyek. Oke. Baik. Yang masih bingung tugas proyeknya juga silakan kasih reaksi bingung seperti biasa. Yang paham silahkan kasih reaksinya. Sean, Noah, Dena, belum kasih reaksi. Devon, J, Angelica, Aston. Oke. Devon, Noah, Sean, Roland tadi udah ya kasih reaksi. Oke, baik. Kalau gitu kita doa dulu anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapak kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kelas matematika hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak untuk dapat memahami dan mengerjakan tugas proyeknya dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Selasa. Ingat batas mengerjakan kuisnya adalah hari ini jam 9 malam, hanya 1 kali percobaan ya. Oke, semangat anak-anak. God bless you. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan suara Mistiur. Khusus untuk anak-anak yang online, silakan buka kameranya. Di open kameranya. Yonka Violet, bukankah kamu sakit? Iya, Miss. Saya bisa mengikuti sama Dena. Bisa, Miss. Oke. Baik, anak-anak langsung saja Miss sampaikan bahwa hari ini kita ada ulangan harian. Ya, Miss sudah upload tugasnya di LMS, bukan tugas, ulangan hariannya di LMS. Nah, untuk anak-anak yang di rumah silakan bergabung di LMS, buka, lalu ada di sana tugas pilihan ulangan. Tapi sebentar, tahan dulu. Ada beberapa aturan yang akan disampaikan. Yang pertama, soalnya bentuknya pilihan ganda, ada 20 soal. Ya, ada 20 kesempatan 3 kali. Artinya kalau kesempatan pertama kamu tidak
tuntas atau di bawah nilai 75, kamu harus mengulang. Kesempatannya 3 kali, waktunya dibuka sampai jam 8 malam. Kenapa Miss buka? Supaya nanti setelah pembelajaran ini kalau kamu tidak bisa langsung mengerjakan, bisa setelah pulang sekolah. Ya, jangan terburu-buru. Maka kerjakan dengan hati-hati. Sifat ujiannya open book. Jadi kalian boleh buka buku, buka internet dan sumber lainnya. Miss persilakan. Hanya saja ya, apa yang kita pelajari itu yang Miss buat di sana. Oke? Oke, paham anak-anak? Oke, waktunya 50 menit, soalnya 20. 20 soal. Oke, silakan bergabung, misalkan cek lewat LMS apakah semuanya sudah bergabung. Tolong hati-hati mengerjakan, jangan buru-buru. Hati-hati jawaban-jawaban yang menjebak. Maka gunakan waktu yang ada. Mungkin kalian 20 soal nggak nyampe 30 menit ya. Tapi ulang terus, pastikan jawabanmu sudah benar. Tidak boleh kerja sama, jangan sampai ada Miss tahu bagi-bagi jawabannya. Ya anak-anak semua, pertemuan kita tersisa hari Senin. Maka Senin kita akan bahas kisi-kisi dan ingat anak-anak yang datang ke sekolah jangan lupa catatan bahasa Indonesianya dibawa supaya Miss langsung bisa nilai. Lalu anak-anak yang online silakan video catatannya, tidak perlu pakai suaramu ya, video saja. Lalu nanti Miss akan sediakan tempat untuk pengumpulannya ya. Intinya yang nggak punya catatan silakan diperbaiki catatannya. Oke, baik anak-anak kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Oke, catatannya berapa Miss? Catatannya dari kemarin semester 2. Mulai dari berita, persuasi, lalu ke drama. 3 bab itu ya. Oke. Miss bisa tadi yang mana aja Miss untuk catatannya itu? Saya lupa soalnya. Apanya? Dari mana catatannya Miss? Mulai dari semester 2, materi semester 2 ada berita, ya kan? Berita, persuasif, lalu masuk drama. 3 itu saja. Oke, maaf. Berita tidak ikut ya. Teks ulasan, persuasif, dan drama. Itu semester 1 berita. Maaf. Benar ya, persuasif. Bukan, ulasan dulu. Teks ulasan, persuasif, lalu drama. Oke ya. Yang pertama yang datang ke sekolah tinggal bawa catatannya saja, langsung misalkan nilai. Untuk yang di rumah silakan di video tanpa suara. Jadi video saja catatanmu, lalu nanti misalkan sediakan tempat pengumpulannya ya. Hari Senin akan Miss info. Oke, baik kita akhiri sampai di sini, sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Saya nyapa dulu yang di rumah ya, kasihan mereka di rumah. Oh, mereka ngelihat di radio. Oke, yang di rumah bisa dengar suara Mister? Mana nih ya? Bisa ya? Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya untuk mengawali kelas kita hari ini. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami.
Sebentar lagi kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Di depan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan absen dulu ya. Ini adalah absen terakhir kita. Langsung ada kelas terakhir. Oke, ini absensi untuk ternyata pertemuan kita yang terakhir ya. Untuk cepat sekali ini. Oke, kita absen dulu ya sebelum Mister sampaikan untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, Bianca. Bianca yang mana Bianca nih? Bianca Angelika? Tidak ada Bianca Angelika ya. Oke. Dena Kalia? Ada Mister. Oke, hadir ya. Oh, suaranya kenapa nggak di TV? Oke. Terus Queen Maheswari? Oh. Ternyata Bianca baru join. Devin Gerald? Hadir, Mister. Kenapa suaranya? Suaranya masih di sini ya? Kita harus, ini nih. Oke. Renia Halim? Hadir, Mister. Oke. Fatli? Fatli mana Fatli ini? Oh, ada ya. J. Marvel? Oh, hadir, Fatli yang ini. Fatli yang mana ya? Saya nggak ada. Kok saya bisa? J. Marvel? Hadir, Mister. Oke. Ini namanya siapa nih? Jeremy Suara? Shan ya? Hadir, Mister. Oke. Abi Jessica? Hadir, Mister. Oke. Ino Johannes? Oke. Tiara? Hadir, Mister. Oke. Stephen? Stephen? Oke, sakit ya. Ini sakit gimana ya? Oke. Stephen. Andre Carolina? Berseba? Oke, terus Dewika? Hadir, Mister. Oke, Shalom Naomi? Hadir, Mister. Shalom Naomi yang mana ya? Saya lupa nanti. Bianca Violeta? Hadir, Mister. Oke, Noah Tanoni? Mana Noah nih? Gak ada ya? Noah? Dia ini biasa tidur di kelas Mister. Dari tadi nggak nyaut ya? Aduh. Christian? Roland? Hadir, Mister. Oke. Madedina? Yonita? Hadir, Mister. Terus ini di belakang siapa nih? Lupa tadi. Coba lagi. Fatli, maaf Mister, tadi suara Mister tidak kedengaran. Oke. Hadir ya. Semua hadir ya? Oke, 2 yang tidak hadir ya. Oke, yang di rumah perhatikan sini ya. Ini adalah pertemuan kita terakhir. Mister salah lihat agenda ya. Ternyata saya bilang 1 kali pertemuan lagi. Ternyata di tanggal 29 itu kita sudah libur. Oke, jadi ini adalah pertemuan terakhir. Nah, untuk kegiatan hari ini Mister siapkan 1 latihan buat kita ya. Oke. Kisi-kisi Mister belum bagi ke wali kelas ya.
Sebenarnya minggu depan saya bilang bagi kisi-kisi, makanya saya nggak siap hari ini untuk. Saya mikirnya minggu depan masih ada pertemuan. Di sana saya janji minggu depan ya bahas kisi-kisi. Oh, nah, ternyata kita sudah libur. Oke. Jadi hari ini yang di rumah silakan berkunjung ke LMS ya. Mister kasih satu topik di sana untuk latihan kalian ya. Oke. LKS bab 2. Jadi saya tulis dulu ini. Ini kok kecil kali nih ya. Oke. Saya kirim dulu yang di rumah ya. Biar mereka bisa kerja. Oke, yang di rumah silakan berkunjung ke LMS ya. Mister sudah kasih satu topik di sana. Ini sebagai latihan untuk persiapan UAS ya. Oke, nanti Mister akan kasih kisi-kisinya lewat wali kelas ya. Oke, Mister tidak siap untuk memberikan penjelasan untuk hari ini ya. Tapi nanti silakan kalian baca di LKS-nya di kisi-kisinya itu sudah jelas nanti indikatornya, topiknya seperti apa Mister udah taruh di sana ya. Terus yang terakhir hari ini Mister kirim semua PPT yang belum Mister kirim ya. Kurang lebih ada sekitar 5 PPT benar ya. 5 PPT Mister akan kirimkan hari ini. Silakan nanti kalian bisa lihat ya. Oke. Yang di rumah silakan, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat Mister ya, di room chat ya. Ya, tetap mengajar kelas 9. Oke, yang di rumah kita akan tutup dulu ya untuk kelas kita hari ini. Nanti silakan kalian lanjutkan di rumah yang belum selesai. Silakan kalian kirim ke Mister. Terus nanti untuk kisi-kisinya Mister langsung kasih di wali kelas ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita berdoa ya untuk menutup kelas kita. Oke, ini udah ada yang live. Oke, kita berdoa ya. Yang di kelas juga. Kita berdoa dulu untuk kita pulang. Iya, udah ada yang live nih. Oke, kita berdoa ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami telah menyelesaikan untuk sharing kami, untuk kegiatan hari ini. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati anak-anak yang belajar dari rumah Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you buat hari ini. Sampai jumpa di semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke.